Yang jawab salah mudah-mudahan pada sehat panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan salam bumbu sayur. Yang jawab salah mudah-mudahan pada sehat panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam lil muslimin. Syahrul unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Awal rahmah wa wasatu maghfirah wa akhiru itkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama untuk menambah pahala amal Ramadan kita sharing atau istilah lain untuk kuliah terserah antum. Enggak, sebentar doang, sebentar. Pokoknya sebentar. Kalau saya kepada gelisah ya saya beri. Para jamaah syukur alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-16. Jadi kalau udah malam ke-16 hitungan kita berarti lebaran berapa hari lagi? Kalau udah 16, 17 biasanya pikiran kita, konsentrasi kita sudah mulai terganggu. Itu masa maghfirah. Kalau sudah masa maghfirah sudah mulai terganggu dengan berbagai macam pikiran, ada yang mungkin berpikir bocah bajunya belum dibeliin, bocah emaknya belum dibeli baju, itu ya. Biasanya kalau udah ada akhir Ramadan pikirannya kan begitu. Itu yang orang sini yang punya kampung udah mulai mikir ini pulang kampung besok sulit belum ada. Kan gimana caranya bisa pulang kampung tuh? Bukan orang sini, orang sono, orang sini mah enggak. Jadi benar kata Nabi, kalau sudah akhir dari rahmat maghfirah, kalau begitu nanti di depan saya ini orang-orang yang masuk seminar. Kalau penyisihan penuh ini masjid. Waktu awal-awal Ramadan masjid kita penuh. 10 sudah lewat, sekarang sudah masuk 16. Berarti sudah masuk maghfirah seminar. Nah biasanya kalau pertandingan sepak bola kalau semifinal udah tinggal berapa grup yang ikut. Nah ini yang di depan saya yang masuk semifinal, mudah-mudahan juga pada masuk final. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Sebab kata Nabi sing-singkan dengan baju kalau sudah mau akhir-akhir Ramadan jangan terganggu, jangan konsentrasi terurai. Beda dengan tetangga kita. Mana tetangga kita? Arab Saudi. Kalau Arab Saudi awal-awal Ramadan sepi. Kenapa sepi? Mereka berpikiran Lailatul Qadar masih lama, akhir Ramadan masih lama, maka awal Ramadan sepi. Nah kita di Indonesia sebaliknya, kalau awal Ramadan penuh. Kenapa penuh? Malu. Dulu aku Islam orang-orang pada terawih mah malu.
awal-awal Ramadan. Kalau awal-awal Ramadan orang laki siang-siang merokok, malu nggak? Malu. Masih awal Ramadan. Tapi kalau sudah 20 ke atas Ramadan, malu nggak? Masuk warteg, malu nggak? Padahal kata Nabi wa aksirul ibadah la siyama fi ashril awakhir min Ramadan. Perbanyak ibadah terlebih pada akhir-akhir Ramadan. Kenapa kita harus beribadah sing karena itu? Nah, kata Nabi, ini kita apa lah manfaat puasa, manfaatnya luar biasa. Kullu amal Adam lahu min asya. Kata Allah dalam hadis kursi, setiap manusia perbuatannya untuknya. Illa asya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Nanti aku yang akan mengasih. Maka yang pertama secara fisik kata Nabi sungguh kasih. Pernah dengar nggak Pak hadisnya? Sungguh kasih. Ibu pernah dengar hadisnya Bu? Ibu ada. Sungguh kasih berpuasa kalian karena dengan puasa kita akan sehat. Tidak ada perintah kecuali di situ ada manfaat. Tidak ada larangan dari Allah kecuali di situ mudarat. Allah perintahkan kita puasa ada manfaat. Di antara manfaatnya adalah sumu tasihhu. Berpuasalah kalian karena dengan puasa kita sehat. Ada nggak berita satu kampung? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu kampung meninggal. Kenapa? Karena pada puasa Ramadan. Ada nggak berita kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada berita gara-gara puasa meninggal dunia. Nggak ada. Kenapa Nabi mengatakan sumu tasihhu, puasalah kan? Insya Allah kan masih sehat. Mohon maaf, kita yang di depan saya mungkin ada usianya 30 ke bawah. 30 ke bawah, misalnya 20, 19, 19 apa sah. Ada yang 30 ke atas, 40, 50, 60, 30. Ya. Kalau saja ini berapa? 70, 80, 80, 60, 50, 70. Saya tanya, pernahkah yang usia kita sekarang 50, 60, jantungnya pernah istirahat? Yang kita usia 50 pernah nggak jantung kita istirahat berdetak seminggu aja? Nggak pernah. Selama kita 60 tahun hidup, paru-paru kita, ginjal, pankreas, hati, empedu pernah istirahat nggak? Berarti sejak kita dilahirkan sampai usia kita 60, 70, ya jantung tidak pernah berhenti berdetak. Betul. Yang paling kita peras tenaga dari fisik kita adalah pencernaan. Coba di luar Ramadan kita sarapan, makan pagi. Makan pagi jam berapa? Jam 7. Terus makan siang jam 12. Istirahat kerja. Dalam ilmu kesehatan, pencernaan kita membutuhkan 10 jam untuk mengelola, mencerna makanan menjadi energi, menjadi vitamin, menjadi tenaga. 10 jam. Di luar Ramadan kita sarapan jam 7, makan siang jam 12, ada 10 jam nggak? Tak ada. Habis makan siang kita pencernaan masih terjadi. Makan sore jam berapa? Makan malam dah. Makan malam jam 7. Dari jam 12 siang atau jam 7 ada 10 jam nggak? Nggak ada. Ini Pak, pencernaan kita lagi kerja ditambahin lagi, nggak pernah istirahat. Itu normal. Kadang-kadang kita berdasarkan kondangan. Terus makan pagi kita kondangan. Di kondangan makan. Tuh pengajian makan, di arisan makan.
udah makan perut gendut dia tidur. Bukan orang sini orang sono habis makan kenyang dia tidur. Pencernaan kita kerja terus kita kursil. Datang Ramadan, sungguh kasihku berpuasalah kalian, karena dengan puasa kalian akan sehat. Jantungmu berdetak 60 tahun, paru-parumu bekerja 60 tahun, usus halusmu bekerja mencerna makanan 60 tahun, usus besar bekerja 60 tahun, tidak pernah ada berhenti. Istirahat bulan Ramadan itu pun bukan istirahat, kita manjakan dengan mengurangi pekerjaan. Betul. Maka kata Nabi sumu tasifu, insya Allah kalau kita puasa sehat. Mohon maaf, ada dua orang itu dalam hidup kita berjasa. Pertama, dokter itu mengobati kalau spare part tubuh kita ada yang rusak, ada yang ginjalnya sakit, ada yang jantungnya ada jantung sakit, ada yang khususnya buntu, itu biasa dokter dia bedah, betul ya? Dia ganti, dia operasi, dia perbaiki spare part yang rusak. Ada yang kedua, mekanik mesin. Mekanik mesin sama mengganti spare part yang rusak. Biasanya ayaan dokter apa ayaan mekanik mesin? Oh ini ayaan dokter apa ayaan bengkel? Dokter, sekolahnya juga nah kerjanya juga luar biasa Pak. Dengan izin Allah, walaupun dokter membedah tubuh kita, mengoperasi tubuh kita, mengganti atau memperbaiki spare part kita, adakah kita dimatiin dulu? Khususnya untuk ini bisa kita memperbaiki, orangnya dimatiin dulu, ada nggak? Itu paling dibius. Dibius itu bukan dimatikan supaya dia tidak menjadi kesakitan. Kalau tidak dibius, dibelek dia jadi aduh sakit kenapa perut saya dibelek. Oh, dibius. Kalau mekanik mesin, misalnya ada yang rusak, jangan yang susah-susah, busi. Mekanik mesin ganti busi, mesinnya dimatiin dulu apa mesin hidup aja? Hah? Mesin masih hidup ganti busi gitu? Mesinnya dimatiin dulu, baru businya diganti. Kalau mesin masih hidup, busi diganti, suaranya juga bisa apa-apa kan, tidak bisa ganti busi ketika mesin hidup. Tapi dua-duanya berbiasa. Mesin kalau terlalu banyak gerak harus. Maka kalau kita punya kendaraan, punya mobil jarang kita pakai, insya Allah awet. Beda dengan tubuh kita. Tubuh kita harus banyak gerak. Kenapa? Tubuh kita, energi kita, sifat kita harus banyak gerak. Mohon maaf, kata Roma Irama atau kata Nabi, kata Roma Irama, betul kata Roma Irama. Roma Irama bilang, selama saya masih berpikir, masih berkreasi, masih bisa menciptakan lagu, insya Allah saya sehat. Artinya apa? Kalau kita tidak menganggur otak kita bawa kita punya masalah, kerjaan kita hanya tidur, ujung-ujungnya sakit. Tapi kalau kita makan, kerja, waktu istirahat, insya Allah kita sehat. Maka salah satu di antaranya adalah dengan ibadah tersebut sumur tasihu. Maka mudah-mudahan di depan saya ini jadi orang-orang yang sehat, panjang umur, rezekinya berlimpah, duit nggak usah banyak-banyak di dompet 5 juta nggak masalah, yang penting hidupnya sehat. Udah kagak banyak duit di dompet kosong, sakit-sakitan ma'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, udah ada begitu belum? Jam 7 menit belum? Saya belum ada tulisan. Yang kedua, bukan satu lagi. Asia Junnatun. Ada tulisan jim tak. Nah kalau mengharapkan kita salah baca. Asia Junnatun. Junnatun itu artinya
perisai. Kebetulan kita salah baca jannatul, yang nanti namanya apa? Surga. Salah baca lagi jinnatul. Jinnatul nanti apa? Jin, kumpulan para jin. Jadi kalau kita salah baca, salah misalnya Asia jinnatul, artinya apa? Puasa adalah kumpulan para jin. Bahasa Arab salah harokat, salah arti. Makanya hati-hati kalau baca doa jangan sampai salah harokat. Kalau salah harokat salah arti. Jinnatun, junnatun, jannatun, perisai surga, kumpulan para jin, artinya sama, tersembunyi. Ada lagi jannah jin. Pokoknya kalau bahasa jin nun ketemu artinya tersembunyi. Jannah, junun, apa junun? Junun orang yang ilangkan. Ilangkan itu apa? Gila. Awalul ghadabi junun, orang kalau lagi marah sama kayak orang gila. Sama kayak orang gila, otaknya tertutup tersembunyi. Wa akhiru nadamun, dan orang kalau marah akhirnya adalah menyesal. Dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan al-ghadabu minasyaitan, marah adalah dikuasai setan. Wasyaitan yukhraqu minan nar, setan terbuat dari api. Kalau kita lagi marah, hendaknya berwudu supaya mati kita saya namun orang lagi puasa kata tadi Asia junnatun iza sabau atau kota waliyakun finisai. Orang kalau lagi puasa ada orang yang meledekin, ada anak kecil bocah lagi berantem ke bocah kecil. Islam kalau kita pindah itu mentah tuh bocah, kan kita bilang apa? Kalau ada berantem gua jangan sana, gua lagi puasa. Kita habis maghrib. Tuh. Kalau di luar puasa ada orang ajakin berantem, dan kalau kita menang sama orang tersebut ajakin berantem, kita lawan enggak? Lawan. Tapi ketika kita puasa, amarah kita, emosi kita kendalikan. Makanya orang yang berpuasa itu tidak gampang marah. Bapak-bapak nggak pernah di rumah marah-marah sama bininya. Ibu-ibu di rumah nggak pernah marah-marah sama lakinya karena dua-duanya puasa. Fisiknya sehat, perilakunya sehat, cara berpikirnya sehat. Itulah ciri orang yang berpuasa. Mudah-mudahan yang di depan saya ini termasuk orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, sehat, jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir Ramadan bisa menegakkan amal Ramadan sehingga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita capai amal yang Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة من الوتر 3 ركعات مع القنوت جامعا رحمكم الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum.